Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Maya Amalia selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Seha Maulida selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi hari ini. Baik, kelompok kita akan menyampaikan materi mengenai imunisasi BCG. Untuk menyampaikan materi ini tentunya saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Kansa Aulia, Nurjihan Salsabila, Ajeng Islah Rahayu, Rafika Najia, Nova Fitriana, Syakira Haswa, Mutiara Elsani, dan Miftah Abdul Aziz. Baik, mungkin untuk lebih jelasnya kita simak penjelasan dari pemateri-pemateri. Saya akan menjelaskan atau memaparkan definisi mengenai imunisasi BCG. Nah, belum ke definisinya, kita harus tahu dulu nih apa singkatan dari BCG. Nah, BCG itu merupakan singkatan dari Bacillus Calmette Guerin. Imunisasi BCG ini merupakan imunisasi yang dikhususkan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit TBC yang berat. Nah, kenapa yang berat? Karena untuk penyakit TBC yang ringan biasanya akan tetap terkena walaupun sudah divaksin BCG. Oke teman-teman, jadi untuk TBC berat itu ada contohnya. Yang pertama ada TB selaput otak, selanjutnya ada TB milier pada sulur lapang paru atau TB tulang. Jadi untuk intinya vaksin atau imunisasi BCG ini merupakan virus TBC yang telah dilemahkan. Tujuan dilakukannya vaksin BCG yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit TBC yang berat yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan mencegah terhambatnya pertumbuhan balita yang akan mempengaruhi perkembangan balita akibat penyakit TBC. Yang selanjutnya yaitu manfaat imunisasi BCG. Vaksin BCG memiliki manfaat untuk mencegah berkembang biak dan meluasnya infeksi TBC yang masih banyak terjadi di Indonesia, serta memberikan kekebalan secara aktif terhadap tuberkulosis. Vaksin BCG tidak dapat mencegah seseorang terhindar dari infeksi mikroba tuberkulosa 100%, tetapi dapat mencegah penyegaran penyakit lebih lanjut. Ketentuan imunisasi BCG. Imunisasi ini direkomendasikan khususnya pada bayi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, imunisasi BCG diberikan pada bayi berusia 2 bulan. Yang kedua, pada bayi kontak erat dengan penderita TB dan melalui pemeriksaan sputum BTA positif 3, maka sebaiknya diberikan INH profilaksis terlebih dahulu dan jika kontak sudah tenang dapat diberi BCG. Imunisasi BCG tidak dianjurkan untuk melakukan jika ditemukan hal-hal berikut. Yang pertama, reaksi uji tuberkulin kurang lebih 5 mm. Yang kedua, terinfeksi HIV atau risiko tinggi HIV, imunokompromis akibat pengobatan kortikosteroid atau imunosupresif, sedang menjalani terapi radiasi, serta menderita penyakit keganasan yang mengenai sumsum tulang atau sistem limfe. Yang ketiga, anak menderita gizi buruk, demam tinggi, infeksi kulit yang luas, atau pada anak yang pernah menderita tuberkulosis. Yang keempat, kehamilan. Lalu ada efek samping imunisasi BCG atau Bacillus Calmette Guerin. Imunisasi BCG ini dapat menyebabkan efek samping, tetapi jarang terjadi dan umumnya ringan. Terdapat beberapa efek samping yang mungkin terjadi seperti rasa sakit atau keluarnya cairan di tempat suntikan, demam tinggi, sakit kepala, dan pembengkakan kelenjar di bawah ketiak di mana suntikan diberikan. Lalu ada komplikasi yang serius yang mungkin terjadi seperti abses, radang tulang, dan tuberkulosis yang meluas. Lalu ada reaksi efek samping imunisasi BCG. Yang pertama ada reaksi normal atau reaksi lokal. Bakteri BCG di tubuh bekerja dengan sangat lambat. Setelah 2 minggu kemudian akan terjadi pembengkakan kecil merah di tempat penyuntikan dengan garis tengah 10 mm. Setelah 2 minggu sampai 3 minggu kemudian, pembengkakan tersebut akan menjadi abses kecil, kemudian menjadi luka dengan garis tengah 10 mm. Luka tersebut jangan diberikan obat apapun dan biarkan terbuka, tetapi jika ingin ditutup, gunakan kasa kering.
Lalu akhirnya luka tersebut sembuh secara spontan dalam waktu 8-12 minggu dengan meningkatkan jaringan parut atau disebut dengan skar. Luka tersebut akan sembuh dan meninggalkan jaringan parut tengah 3-7 mm. Selanjutnya ada yang B, yaitu reaksi berat atau reaksi regional. Kadang terjadi peradangan setempat yang agak berat atau abses yang lebih dalam. Kadang juga terjadi pembengkakan di kelenjar limpa pada leher ataupun ketiak. Hal ini disebabkan kesalahan penyuntikan yang terlalu dalam dan dosis yang terlalu tinggi. Selanjutnya ada yang C, yaitu reaksi yang lebih cepat. Jika anak sudah mempunyai kekebalan terhadap TBC, proses pembengkakan mungkin terjadi lebih cepat, kurang lebih dari 2 minggu. Ini berarti anak tersebut sudah mendapat imunisasi BCG atau kemungkinan anak tersebut telah terinfeksi TBC. Komplikasi yang mungkin timbul adalah yang pertama ada pembentukan abses atau penimbunan nanah di tempat penyuntikan. Karena penyuntikan yang terlalu dalam, abses ini akan hilang secara spontan. Untuk mempercepat penyembuhan, bila abses telah matang, sebaiknya dilakukan aspirasi atau pengisapan abses menggunakan jarum dan bukan disayat. Yang B adalah limfadenitis suppuratif, terjadi jika penyuntikan dilakukan terlalu dalam atau dosis yang terlalu tinggi. Keadaan ini akan membaik dalam waktu kurang lebih 2-6 bulan. Selanjutnya, jadwal imunisasi BCG. Di dalam jadwal imunisasi tahun 2017, BCG optimal diberikan usia 2 bulan. Sedangkan di jadwal imunisasi tahun 2020, sebaiknya diberikan segera setelah lahir atau sesegera mungkin sebelum bayi berumur 1 bulan. Dasar pertimbangan perubahan ini berdasarkan rekomendasi WHO atau Position Paper BCG Vaccine tahun 2018. Untuk negara dengan kejadian tuberkulosis tinggi, BCG diberikan pada bayi segera setelah lahir. Imunisasi BCG pada neonatus memberikan perlindungan 82% terhadap tuberkulosis paru dan menurunkan tuberkulosis paru atau yang beratnya sebanyak 90%. Bila imunisasi BCG tidak dapat diberikan pada waktu lahir, sebaiknya diberikan sesegera mungkin atau tidak ditunda lagi sebelum terpapar infeksi. Selanjutnya yaitu peran perawat pada anak dalam imunisasi Bacillus Calmette-Guerin. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan anak, perawat mempunyai peran dan fungsi sebagai perawat anak, di antaranya yang pertama yaitu adalah sebagai edukator. Perawat berperan dalam imunisasi Bacillus Calmette-Guerin ini atau dalam imunisasi BCG ini yaitu berperan sebagai pendidik baik secara langsung dengan memberi penyuluhan atau pendidikan kesehatan pada orang tua maupun secara tidak langsung dengan menolong orang tua atau anak memahami pengobatan atau memahami pentingnya imunisasi Bacillus Calmette-Guerin ini dalam perawatan anaknya. Kedua yaitu sebagai konselor, di mana suatu waktu anak dan keluarganya yang mempunyai kebutuhan psikologis berupa dukungan atau dorongan mental atau ketika keluarga dan anak merasa takut untuk melakukan imunisasi BCG ini, perawat sebagai konselor dapat memberikan konseling keperawatan ketika anak dan keluarganya membutuhkan. Yang ketiga yaitu sebagai koordinator atau kolaborator. Dengan pendekatan yang interdisiplin, perawat melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan anggota tim kesehatan lain dengan tujuan terlaksananya asuhan yang holistik dan komprehensif. Yang keempat adalah sebagai pembuat keputusan etik. Perawat dituntut untuk dapat berperan sebagai pembuat keputusan etik dengan berdasarkan pada nilai normal yang diyakini dengan penekanan pada hak pasien untuk mendapatkan otonomi. Yang kelima, sebagai peneliti. Sebagai peneliti, perawat anak membutuhkan keterlibatan penuh dalam upaya menemukan masalah-masalah keperawatan anak yang harus diteliti, melakukan atau melaksanakan penelitian langsung dengan menggunakan hasil penelitian kesehatan atau keperawatan anak dengan tujuan meningkatkan kualitas praktik atau asuhan keperawatan pada anak. Baik, tadi kita semua sudah mendengarkan penjelasan dari pemateri. Jadi kesimpulannya, imunisasi BCG ini merupakan imunisasi yang digunakan dengan tujuan mencegah terjadinya penyakit TBC. Manfaat dari imunisasi BCG ini untuk mencegah berkembang biak dan meluasnya infeksi TBC. Adapun ketentuan imunisasi BCG ini salah satunya adalah imunisasi ini diberikan saat bayi berusia 2 bulan. Kemudian imunisasi dapat menyebabkan efek samping seperti rasa sakit atau sakit kepala. Tetapi ini jarang terjadi. Kemudian terdapat juga reaksi dari efek samping tersebut, yaitu ada 3, diantaranya 1 reaksi normal, 2 reaksi yang berat, dan reaksi yang lebih cepat. Baik, demikianlah presentasi dari kami. Semoga apa yang dijelaskan dapat bermanfaat.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.